bahwa hidup ini memang berputar bagaikan roda. Sesekali roda itu ada di atas, sesekali roda itu ada di bawah. Atau kaki kanan dan kaki kiri kita. Selama roda itu terus berputar dan selama perjalanan itu masih kita lakukan, kita akan menemukan dari kesulitan itu menemukan kemudahan. Asalkan roda itu terus berputar dan kaki itu terus berjalan. Pada suatu ketika kaki yang kanan ada di depan, kemudian di ketika yang lain yang kiri ada di depan. Itu kehidupan seperti itu. Sehingga dalam beberapa ayat ini Allah mengajarkan optimisme kepada kita dan melarang berputus asa, karena kehidupan ini bak roda yang berputar dan kemudian bak kaki kanan dan kaki kiri kita. Terkadang kaki kanan yang ada di depan dan terkadang kaki kiri yang ada di depan. Nah, mudah-mudahan optimisme ini termasuk sifat hati, jadi akhlak. Karena optimisme itu berarti ada keyakinan yang mantap bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Membantu, menolong, sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim kita buka halaman 514. Halaman 514 surah Al-Fath. Ayat 27. Halamannya 514 surah Al-Fath ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum. Laqad muhalliqina ru'usakum wa muqaffirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fatahan qariba. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah.
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Itu tanda layar, kalau saya menyebutnya tanda layar. Untuk dua kata itu, asyidda'u, ruhama'u, itu panjang betul. Sebab ada yang pakai tanda layar, tapi boleh memilih antara panjang seperti biasa, mat tabi'i, bisa dibaca dengan mat lazim. Tapi kalau yang ini mat lazim, mat wajib muttasil, bukan mat lazim tapi mat wajib muttasil, karena huruf mat itu berkumpul dalam satu kalimat, jadi lebih panjang daripada tanda layar yang biasa. Walladzina ma'ahu asyidda. Kalau ma'ahu walaupun ada tanda layar di situ, tapi karena terpisah, ma'ahu satu kalimat, asyidda'u kalimat yang lain. Walaupun ketemu hamzah di situ, tapi terpisah ketemunya hamzah. Beda dengan yang asyidda'u. Asyidda'u itu huruf mat, bacaan panjang ketemu hamzah dalam satu kalimat. Begitu juga ruhama'u, itu bacaan mat, bacaan panjang ketemu hamzah dalam satu kalimat. Itu lebih panjang daripada ma'ahu. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu ma'ahu. Ma'ahu itu ada tanda layar juga di situ. Artinya di situ boleh memilih dengan membaca seperti biasa, panjangnya ma'ahu asyidda'u. Tapi bagi yang asyidda'u dan ruhama, itu panjangnya tidak boleh ditawar, lebih panjang. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Fadlan, undot tidak boleh mental. Tidak boleh mental. Yang harus mental itu hanya 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu saja. Kalau dot bukan termasuk huruf yang 5 itu. Jadi nggak boleh mental. Anak-anak kadang masih ada yang salah, banyak yang salah. Jadi fadlan dimentalkan. Itu salah. Jadi ditahan. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi. Fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyghidha bihimul kuffar.
Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 340. Halaman 340 surah Al-Hajj. Ayat 65. Halaman 340 surah Al-Hajj ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi bi idhnihi innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Wa huwal ladzi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, karena tanpa bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin kita berbuat sesuatu, tidak bisa dan tidak akan mampu kita berbuat sesuatu. Itulah makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kemampuan untuk menghindar dari kejelekan, untuk menghindar dari bahaya, untuk menghindar dari segala sesuatu yang kita tidak suka. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk berbuat baik, untuk mencari, memperoleh, meraih yang baik. Illa billahil aliyyil azim, kecuali karena bimbingan dan pertolongan dari Allah Al-Ali, Maha Tinggi, Maha Luhur, Al-Azim, dan Maha Agung. Itu yang perlu terus kita tanamkan di dalam diri kita, bahkan dijadikan wirid. La haula ini dijadikan wirid. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus dimantapkan dalam hati, sehingga semua apa yang terjadi itu karena pertolongan Allah, dan semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak, kita lanjutkan kajian Al-Quran ini, mulai dari tartilnya tadi sampai sedikit demi sedikit kita mencoba memahami maknanya dan memahami kandungannya, dan sedikit demi sedikit juga kita amalkan kandungan ini.
Ayat 65, alam taro annallaha sakhkhara lakum. Alam taro, tidakkah engkau melihat, siapapun engkau, engkau yang hidup pada zaman Nabi atau engkau yang hidup pada saat sekarang, yang kemudian ingkar kepada Allah, ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, ingkar terhadap kasih sayangnya, curahan kasih sayangnya. Alam taro, tidakkah engkau melihat, siapapun engkau. Penglihatan itu baik dengan penglihatan indrawi, melihat dengan mata, maupun penglihatan itu melalui indera hati, penglihatan hati. Kita melihat menggunakan mata, basar. Kalau penglihatan hati di dalam bahasa Al-Quran itu disebut basirah. Jadi kalau basar itu penglihatan kepala, penglihatan mata. Banyak kan orang yang melihat matanya terang memandang, tapi tidak bergeming dari penglihatan itu, tidak turun ke hati penglihatan itu. Nah, di sini yang dipertanyakan, tidakkah engkau melihat baik penglihatan itu melalui penglihatan mata, indrawi, maupun penglihatan hati. Melihat kepada apa? Annallaha sakhkhara lakum, sesungguhnya Allah. Melihat kepada sesungguhnya Allah. Sakhkhara, yaitu menundukkan Allah. Sakhkhara, menundukkan Allah. Kata sakhkhara ini menundukkan sesuatu untuk bisa dengan mudah bisa dimanfaatkan. Menundukkan sesuatu agar mudah sesuatu itu bisa dimanfaatkan. Sedang sifat dari sesuatu yang ditundukkan itu, hakikatnya, keadaannya tidak mau ditundukkan. Tidak mau ditundukkan tanpa adanya penundukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah ngondat-ngondat, annallaha sakhkhara, sesungguhnya Allah, tidak tahukah engkau kepada sesungguhnya Allah sakhkhara, menundukkan Allah, lakum, bermanfaat untuk kamu. Yang aslinya jati dirinya sesuatu itu tidak mau ditundukkan. Misalnya angin tidak mau ditundukkan oleh manusia, tapi oleh Allah ditundukkan. Misalnya di lautan ada perahu pakai layar, ada angin di situ kan, tapi angin itu jaraknya ke selatan, ke timur misalnya, tapi ditundukkan oleh Allah, dipertundukkan agar supaya angin itu patuh kepada manusia sehingga bisa dimanfaatkan. Dengan cara apa? Allah memberi ilham kepada manusia bahwa cara menundukkan ini seperti ini. Kalau kuda misalnya, cara menundukkannya seperti ini. Udara misalnya, cara menundukkannya seperti ini. Jadi manusia diberi ilham yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan itu. Menjadi ilmu pengetahuan. Itulah penundukan Allah. Annallaha, sesungguhnya Allah sakhkhara, menundukkan Allah. Menundukkan artinya menaklukkan. Memberi kemampuan manusia untuk menaklukkan agar supaya sesuatu itu dengan mudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan makhluknya, khususnya untuk kepentingan manusia. Menundukkan ma fil ardi, apa yang ada di bumi, dari binatang, dari lahan, ditundukkan. Cuma penundukan yang dilakukan oleh Allah demi agar supaya manusia lebih mudah untuk memanfaatkannya, terkadang over target, overload, ya, overload, ya,
mempertahankan. Allah menundukkan karena sudah ditundukkan sehingga bisa dimanfaatkan, sehingga berlebihan manusia. Akhirnya menjadi bencana, bukan menjadi manfaat kepada manusia, tapi menjadi bencana karena berlebihan. Setelah dipertundukkan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia, kemudian pemanfaatannya tanpa perhitungan, dieksploitasi sehabis-habisnya sehingga menjadi bencana kepada manusia. Hutan misalnya ditundukkan oleh Allah dengan memberi ilham manusia cara mengatasinya seperti itu. Banjir misalnya, cara mengatasinya seperti itu. Tapi penundukan itu kemudian disalahpahamkan, disalahgunakan oleh manusia, sehingga eksploitasi alam ini melebihi kapasitasnya, melebihi kebutuhannya. Allah itu yang menundukkan agar supaya bisa dimanfaatkan. Wal fulka, dan menunjukkan juga Allah al-fulka kepada bahtera, perahu maupun kapal, tajri yang berlayar, bahtera itu fil bahri, di lautan, bi amrihi, dengan perintah Allah, dengan perintah Allah. Nah, ini nikmat karunia dan kasih sayang Allah yang diundat oleh Allah. Yojeng, Allah wajar dan tepat kalau kemudian mengundat itu agar supaya manusianya tidak lupa daratan bahwa itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, agar supaya disyukuri. Tapi kalau manusia itu boleh mengundat itu kalau ayah, orang tua pada anaknya, guru pada santrinya, pada muridnya. Kalau sesamanya tidak boleh manusia mengundat-undat itu, mengundat ceng-ngoceng, tidak boleh. Tapi kalau Allah, ya memang semuanya milik Allah. Kemudian yang diberi anugerah itu tidak memanfaatkan dan tidak bersyukur, ya kemudian pada ayat-ayat Al-Quran itu, mulai sejak dulu, sejak Bani Israel, itu diundat-undat tentang nikmat itu. Karena dari nikmat ini harus disyukuri, dan dari syukur itu akhirnya ingat kepada yang memberi. Ingat kepada yang memberi dan kemudian beribadah dan menyembah kepadanya. Bi amri. Wa yumsiku samaa an taqa'a al-ardi illa bi idzni. Wa yumsiku, dan menahan Allah. Kalau tadi menundukkan yang di bumi dan menundukkan yang di laut, sehingga manusia bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi itu dengan mudah dan memanfaatkan apa yang ada di laut dengan mudah. Ditundukkan ikan yang ada di dalam lautan dalam, kemudian manusia diberi ilham oleh Allah. Kalau ikan itu mau ke atas, kamu buat sinar di situ. Makanya kan di nelayan itu kan pakai lampu agar supaya ikan itu dekat. Itu termasuk juga dari kekuatan Allah menundukkan apa yang di laut. Kapal misalnya, manusia diberi ilham agar supaya kapal itu terapung, walaupun berat jenisnya besi itu lebih tinggi daripada air, tapi bisa terapung dengan memberi ilham manusia. Caranya seperti ini, sehingga menjadi mudah untuk dimanfaatkan. Nah, cuma ketika manusia diberi ilham seperti itu, mereka tidak bersyukur, kemudian mengandalkan ini karena ilmuku, ini karena teknologi dan sebagainya, tanpa harus melirik sedikit pun kepada Allah, bahwa Allah yang memberi kemampuan itu,
kekuasaan itu. Wa yumsikus samaa, dan juga menahan Allah as-samaa kepada langit. Kata ini semula berarti segala sesuatu yang ada di atas kita. Oleh karenanya pian ini disebut langit-langit kan. Ya. Langit-langit pian karena ada di atas kita. Dalam konteks ayat ini, kata as-samaa ini adalah ada dua pemahaman yang diambil oleh ulama. Yang pertama, as-samaa di sini dalam konteks ayat ini disebut sebagai benda-benda langit. Benda-benda langit, mulai dari mataharinya, bulannya, bintangnya, planet-planet, meteornya. Termasuk juga atmosfer dan udara di ruang angkasa ini. Itu termasuk benda-benda langit. Karena berada di atas kita. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, as-samaa itu diartikan hujan. Karena hujan itu turun dari atas kita, dari langit. Sehingga as-samaa di sini ada ulama yang memahami sebagai hujan. Dua pemahaman ini sama-sama masuk dalam pembicaraan kita, dalam pembicaraan ini. Allah yang menahan, baik itu dipahami sebagai hujan maupun dipahami sebagai benda-benda langit. Benda langit. Ditahan seperti apa? Antaqa'a alal ardi, akan jatuh. Langit itu maksudnya benda-benda langit atau hujan itu alal ardi, ke atas bumi, illa bi'idni, kecuali dengan seizin Allah. Kalau pemahaman itu yang diambil adalah benda-benda langit, pemahaman yang pertama, artinya benda-benda langit ini tidak jatuh. Coba bayangkan kalau kemudian jatuh ke bumi. Waktu kita ngaji begini, tiba-tiba ada benda langit jatuh di sini, ya, atau meteor misalnya jatuh di sini. Apa yang terjadi? Adapun kemudian benda-benda itu tidak jatuh karena Allah yang menahan. Ada meteor yang jatuh, tapi tidak jarang jatuhnya, jarang terjadi itu. Kalaupun jatuh, saya pernah baca di tulisannya Profesor Dr. M. Quraish Shihab itu, kalau jatuh juga mengutip pendapatnya ahli-ahli tafsir di Mesir. Kalau jatuh meteor itu, pilih di tempat yang tidak berpenduduk di situ, tempat terpencil dan di tempat yang tidak ada penduduknya di situ, sehingga tidak ada manusia yang menjadi korban. Bintang, kemudian tidak benturan, tidak jatuh, sehingga terjadi benturan antara satu benda langit dengan benda langit yang lain. Itu tidak lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara agar supaya tidak jatuh itu karena terjadi hukum gravitasi, ya, hukum saling tarik menarik antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lain, sehingga tidak jatuh antara satu bintang dengan bintang yang lain. Itu terjadi saling tarik menarik, gravitasi, ya, betul ya, gravitasi. Bahkan bumi ini kalau kemudian berputarnya itu diperlambat sedikit saja oleh Allah, goncang bumi ini. Bagaikan kita mengadu air yang ada di gelas penuh, itu ada ayam-ayam. Mau ngaji juga itu. Kalau lama-lama ngelek di situ. Sama dengan gelas yang sudah penuh, kalau nguduknya pelan-pelan, goncang, tumpah. Tapi kalau diputar cepat,
itu tidak tumpah. Sama dengan bumi ini. Bumi itu kan berputar. Cuma karena putarannya cepat sehingga kita tidak merasa, tenang-tenang saja. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki putarnya pelan, goncang ini. Goncang. Dan itu semua adalah penundukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan benda-benda langit tidak jatuh. Kalau pemahaman itu diambil yang kedua, artinya hujan, Allah yang menahan hujan. Menahan hujan. Sehingga tidak terjadi banjir. Ditahan maksudnya ala kadarnya. Allah mengukur turunnya hujan itu sesuai dengan kadar yang diperlukan. Sehingga tidak terjadi banjir. Tidak terjadi erosi. Cuma lagi-lagi manusia yang bikin bencana. Manusianya yang bikin bencana. Karena eksploitasi kekayaan alam yang tundukkan oleh Allah agar supaya dimanfaatkan dengan mudah. Nah, kemudian manusia berlebihan, over kapasitas, over kemampuan, daya dukung dari alam itu untuk memberi manfaat. Padahal alam itu untuk alamnya sendiri, untuk dirinya sendiri perlu hidup. Karena itu kemudian pemanfaatan manusia terhadap alam ini hanya terbatas untuk kebutuhan saja, tidak over, tidak berlebihan. Kalau berlebihan akan menjadi bencana kepada manusia, bukan manfaat yang akan kita rasakan. Karena daya dukung alam ini terbatas. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Menahan hujan. Tidak terus-menerus hujan. Kalau terus-menerus hujan, kopinya tidak ngembang. Tidak tumbuh bunga. Kalau sudah tidak berbunga, tidak buah juga. Nah, cuman orang petani-petani itu kan ngerundel. Kalau hujan terus, ini kopi tak buah, hujan terus. Tidak ada hujan juga, tidak bagus. Artinya Allah lah yang menakar itu, Allah yang menahan hujan itu. Ketika Allah menahan hujan, itu rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, ketika Allah itu menurunkan hujan, itu pun juga rahmat bagi alam ini, bagi manusia. Walhasil, apa yang dilakukan oleh Allah itu semuanya mengandung hikmah. Semuanya mengandung hikmah. Makhluk-makhluknya semuanya mengandung hikmah. Cuman sebagian besar dari ciptaan-ciptaan Allah itu kita tidak tahu hikmahnya apa. Cacing misalnya. Kemudian yang nempel di kulit kemudian ngisap darah itu tacek ya. Apa namanya itu dalam bahasa Indonesia? Lintah lain, Pak. Yang itu kalau itu nacek. Kalau lintah yang lanjang itu. Yang seperti yang jalan-jalan itu. Kalau tacek itu di hutan-hutan itu biasanya petani-petani ini pengalaman ini kalau Pak Haji ini. Kalau ke hutan-hutan biasanya kalau musim hujan ya, itu langsung nempel di betis itu. Setelah kenyang, lepas dia. Tapi ada hikmahnya itu, cuman kita nggak tahu hikmahnya apa Allah menjadikan itu. Nyamuk misalnya, ada manfaatnya. Nyamuk, serangga, ada manfaatnya agar supaya kata-kata itu punya makanan. Cuma karena katanya diburu, akhirnya serangganya yang merajalela. Padi-padinya dimakan semua. Hasil semua yang diciptakan oleh Allah itu memiliki nilai manfaat, nilai hikmah. Yang kemudian kita bilang, ilmu pengetahuan bilang, itulah sistem ekologi yang kemudian ditentukan oleh Allah. Allah yang mengatur. Ekologi sistem. Allah yang mengatur. Agar supaya stabilitas hidup di atas bumi ini antara manusia dengan alam, antara manusia dengan lingkungannya,
bisa damai dan saling memberi manfaat. Manusia bisa memanfaatkan alam dan alam pun memerlukan manfaat dari kita. Illa biidni, menahan air, menahan hujan, menahan benda-benda langit tidak jatuh. Illa biidni, kecuali dengan izin Allah. Termasuk yang diizinkan oleh Allah itu ketika meteor jatuh dan kemudian ditempatkan di tempat terpencil dan tidak berpenduduk di situ, sehingga tidak membahayakan manusia. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innallaha bin-nasi, sungguhnya Allah bin-nasi kepada manusia, laraufur rahim, benar-benar merupakan adat yang rauf, yang ra'fah, dan rahim, adat yang mempunyai rahmah. Apa bedanya ra'fah dan rahmah? Ra'fah, ra'fatun, rahmatun. Padahal artinya sama-sama kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluknya, khususnya kepada manusia. Kasih sayang dalam bentuk rahmah ini ada yang diberikan di dunia dan ada yang diberikan di akhirat kelak. Ketika rahmat kasih sayang Allah itu diberikan di dunia, Allah tidak pilih-pilih kasih, baik itu muslim maupun non-muslim, baik itu taat maupun fasik. Diberikan kasih sayang Allah itu dengan sifatnya rahmat, ar-rahim, tanpa pilih kasih. Ketika Allah memberikan kasih sayang itu di dunia tanpa pilih kasih, itu berarti Allah sedang menggunakan sifatnya Ar-Rahman. 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 Nah, ketika rahmat kasih sayang Allah itu berikan kelak di akhirat, sedang menggunakan sifatnya Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang maha belas kasih dan kasih sayangnya tanpa membeda-bedakan. Diberikan di dunia, diberikan di atas bumi ini. Itu Allah sedang menggunakan sifatnya Ar-Rahman. Karena demikian, Ar-Rahman itu lebih banget, lebih dalam artinya, lebih tinggi artinya daripada Ar-Rahim. Makanya di dalam Bismillah itu kan ada dua kata kasih sayang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman itu adalah belas kasih sayang Allah yang diberikan di dunia ini kepada semua makhluknya. Kepada manusia yang kafir maupun yang muslim, kepada binatang-binatang yang kecil maupun yang besar, semua diberikan. Ketika seperti itu, Allah sedang menggunakan sifatnya Ar-Rahman. Nah, sedang Ar-Rahim, kasih sayang yang menggunakan sifatnya Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang taat, kelak diberikan di akhirat. Dan Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang dengan menggunakan rahmat, istilah rahmat ini, bisa di awal kasih sayang Allah itu mengesalkan, tidak menyenangkan. Kasih sayang Allah itu di awal bisa membuat kesal, tidak menyenangkan. Tapi di akhirnya menjadi menyenangkan. Satu contoh, orang yang kepingin segera sampai di tujuan, mencegat kendaraan lama sekali, sehingga perjalanannya tertunda, kesel kan? Nunggu kendaraan di jalan atau nunggu pesawat kemudian tidak segera take off, ada penundaan, apa istilahnya itu, delay ya, ya, kesel kan? Tapi di situ ada rahmat Allah. Setelah tahu bahwa kendaraan yang mau ditumpangi itu terjadi kecelakaan,
Jadi rahmat itu bisa saja kasih sayang Allah itu di awal membuat kesal, tidak menyenangkan. Tapi di belakang menjadi menyenangkan. Setelah tahu bahwa kendaraan yang dicegat, yang ditunggu itu ternyata terjadi kecelakaan. Akhirnya dia bilang, oh alhamdulillah, saya datang, engkau nerok kecelakaan gitu ya. Begitu. Tapi Ra'fah tidak seperti itu. Ra'fah itu sejak dari awal sampai akhir menyenangkan. Jadi belas kasih sayang Allah dengan menggunakan kata Ra'fah, Ra'uf, Ar-Ra'uf. Itu salah asmaul husna semua itu. La Ra'ufur Rahim. Ra'fah. Kasih sayang Allah diberikan sejak awal sudah menyenangkan. Sampai akhir menyenangkan. Dan ini tidak diberikan kasih sayang dengan Ra'fah ini kecuali kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, hubungan kedekatan dengan Allah. Hubungan kedekatan dengan Allah. Nah, di antara nabi yang memiliki sifat ini, sifat Allah dipakai oleh seorang nabi, Nabi Muhammad, nabi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu nabi. Ini sifatnya Allah dipakai oleh nabi. Di akhir surah At-Taubah, Pak Guru. Di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, ada. Coba artinya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah itu, Rauf. Itu sifatnya Allah itu. Tapi oleh Allah diberikan juga kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Kasih sayangnya luar biasa. Masya Allah. Sampai kepada orang Yahudi juga. Ada seorang Yahudi buta dia. Yang duduknya tiap hari, sehari-hari ada di tepi jembatan. Setiap Nabi lewat di situ ngasih makanan, ngasih uang Nabi. Tiba-tiba setelah Nabi wafat, si pengemis seorang Yahudi ini diganti oleh sahabatnya yang lain. Kemana yang biasa ngasih ke saya? Kok ini lain, tidak seperti yang kemarin? Ya, sudah meninggal itu, sudah wafat itu. Maksudnya Nabi Muhammad sudah wafat. Akhirnya si Yahudi ini beriman kepada Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat. Jadi sampai sebegitu Nabi, akhlaknya, rauf, kasih sayangnya, penyantun. Insyaallah. Ada jenazah dipikul. Ternyata orang Yahudi, Nabi berdiri menghormat. Ditanyakan oleh para sahabatnya mungkin masih kayak Pak Fano ini, ya, orang Yahudi kok. Akhirnya Nabi berdiri. Ditanyakan oleh sahabat, kok berdiri itu orang Yahudi? Itu manusia juga. Nah di sini kemudian bahwa ukhuwah itu ada 3 macam. Yang satu, persaudaraan yang paling tinggi adalah persaudaraan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sesama manusia. Kita harus bersaudara sesama manusia. Mau muslim, mau non-muslim. Mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik. Kita harus bersaudara. Apa dalilnya? Di dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra itu disebut begini. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnakum fil barri wal bahri, dan seterusnya itu bagaimana?
Nah, ayat berapa itu? Al-Isra ayat walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum. Ada mana? Al-Isra walaqad karramna. Surah Al-Isra ayat 70. Ya, coba baca. Khalaqna tabdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah itu, walaqad karramna bani Adam, dan demi Allah bersumpah itu. Dan demi aku telah memuliakan Bani Adam. Artinya manusia dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk termulia di antara makhluk-makhluknya yang lain. Dari sini kemudian Islam menetapkan ada ukhuwah insaniyah. Jadi persaudaraan karena sesama-sama manusia. Kalau sama manusia. Nah itu hak asasi manusia itu berangkatnya dari sini. Jadi sebelum PBB menjatuhkan hak asasi manusia, Islam sudah walaqad karramna bani Adam. Jadi ukhuwah insaniyah. Kemudian yang kedua, ukhuwah wataniyah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan karena satu bangsa dan satu tanah air. Kita bersaudara. Nah, kemudian yang ketiga, baru ukhuwah islamiyah. Yang ketiga adalah persaudaraan karena sama-sama Islam. Islam. Nah, karena ukhuwah insaniyah ini kan yang lebih tinggi, Coba konsep-konsep hak asasi seperti ini yang ditanamkan, yang ditetapkan oleh, yang dianut oleh Islam, dipergunakan di dunia ini. Betapa indahnya, betapa damainya kehidupan. Jadi ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, karena dalilnya itu tadi dengan mantap Allah bersumpah. Kami muliakan manusia. Kemudian yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena satu bangsa dan satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Di sini kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Tetangga kita yang muslim sama-sama bangsa Indonesia memiliki 3 hak. Yang pertama, hak sebagai manusia. Yang kedua, hak sebagai sesama muslim. Yang ketiga, hak sesama bangsa Indonesia. Bahkan kalau famili yang ada di tetangga kita mempunyai hak 4. Saudara kita ada di tetangga kita, dia muslim, dia punya hak bersaudara karena hubungan qarabat, kefamilian. Dia punya hak karena hubungan sesama agama muslim. Dia punya hak karena hubungan sesama Indonesia, bangsa Indonesia. Dia punya hak karena sama-sama manusia. Jadi begitu Islam pengaturannya hanya dari ayat itu. Walaqad karramna bani Adam. Kami sudah telah memuliakan manusia bagaimana kemuliaan. Menyebar atau menimbulkan keputusan-keputusan, tekad-tekad tentang hak hidup. Belum lagi kalau hak tetangga. Jadi hak karena tetangga, hak karena hubungan famili, hak karena sesama muslim, hak karena sesama bangsa Indonesia. Menjadi 4 kan hak kita. Menjadi 4. Ya maaf Pak Fano, ini yang perlu kita teruskan, kita wacanakan ini agar supaya kehidupan ini bukan lambe-lambe, bukan abang-abang lambe. Memang konsep Islam seperti itu.
Kalau ada kaum muslimin yang menyimpang dari ini, itu sudah berarti ekstrim. Sudah berarti ekstrim. Baik ekstrim itu akan ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Jadi kalau menyimpang dari seperti ini, aturan seperti ini, itu berarti cara berpikirnya sudah ekstrim. Terjadi pemberontakan karena begitu. Terjadinya teroris kan seperti itu. Karena cara berpikir dan berwawasan kehidupan ini secara ekstrim. Berangkat dari walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ini biar nanti kan ini apa di YouTube biar muncul. Saya yang berbicara ini seperti itu. Jadi ada semakin banyak hubungan kaitan-kaitan kita dengan tetangga kita. Jadi besan misalnya, itu hak hubungan perpisanan yang harus saling hormat menghormati. Sesama muslim, tetangga kita muslim harus saling menghormati. Walaupun dia bukan muslim, bukan apa namanya, bukan besan, bukan saudara, bukan keluarga, tapi dia manusia, agamanya lain, manusia, itu juga masih wajib kita menghormati tetangga kita yang non-muslim itu. Bukan keluarga kita, bukan besan kita, bukan saudara kita, bukan muslim, tapi Nasrani misalnya, masih wajib kita menghormati itu. Nah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya orang-orang kafir itu ada yang disebut kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir yang ada perjanjian. Kalau yang Indonesia ini bukan kafir harbi, bukan kafir karena musuh yang harus dilawan, harus dinyahkan, bukan. Itulah Bapak. Di Rauf belas kasih, Rahim, seperti itulah perbedaannya. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Bahwa dan dialah Allah allazi ahyakum, yang telah menghidupkan Allah kepada kalian semua. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan Allah kepada kalian semua. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali kepada kalian semua. Ini yang lebih lengkap dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 28. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 itu berbunyi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu proses daripada perjalanan hidup manusia. Ada. Kaifa baca. Dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini sama dengan ini, cuma ini dalam konteks ayat, karena hanya ini menunjukkan rahmatnya Allah, tidak selengkap ayat dalam surah Al-Baqarah itu tadi. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, rahmat kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu mengingkari sehingga kamu menjadi kafir terhadap Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, dan sedang kamu dulu sesuatu yang tidak ada. Walaupun ada, dalam keadaan mati kamu. Proses embriologi itu kan dari barang mati. Dari barang mati berupa sperma. Kemudian dari sperma setelah 40 hari berproses menjadi segumpal darah. Itu mati. Setelah 40 hari berproses lagi menjadi segumpal daging. Baru setelah itu Allah meniupkan rohnya. Meniupkan rohnya. Sehingga kamu hidup di dalam rahim.
Dan kemudian lahir, kamu hidup di atas bumi ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kamu mati dulu, tidak ada. Begitu ada, kamu juga prosesnya dari yang mati. Dari sperma, dari darah, dari daging, segumpal daging. Amwatan fa'ahyakum, maka kemudian kamu menghidupkan di dalam rahim, setelah ditiupkan roh, menghidupkan setelah lahir, menghidupkan bumi. Tsumma yumitukum, kemudian kami mematikan kamu pada saat ajalnya sudah tiba. Tsumma yuhyikum, kemudian dia yang menghidupkan kembali pada ba'ats nanti, bangkit kembali. Dan itu diundat oleh Allah. Kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, pada akhirnya wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah proses manusia. Bapak dan saudara-saudara, ini proses kematian. Kematian itu bagi yang hidup maupun yang mati menyenangkan. Bagi yang hidup maupun yang mati itu nikmat. Coba bayangkan kalau tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian, betapa sesaknya dunia ini, bumi ini dengan orang-orang jompo. Pas tak mati misalnya, tidak mati-mati. Udah umur 100 nggak mati. Umur 150 nggak mati misalnya. Betapa sesaknya bumi ini dari orang-orang jompo. Tak ada tilapok. Ya? Tak ada tilapok. Wah, iya. Coba kita di rumah tangga ya. Ayah kita dan ibu kita sudah umur 150 tahun belum mati, belum meninggal. Ya bukan mengharapkan supaya meninggal, bukan. Tapi ini logikanya. Mengingat rahmat Allah. Dari proses-proses itu, dari mati dihidupkan lagi, mati lagi, dihidupkan lagi. Jadi bagi yang kita, bagi yang hidup, itu nikmat. Rahmat kasih sayang Allah ada dimatikan. Bagi yang meninggal, bagi yang mati juga nikmat dan rahmat Allah. Karena itu memang harus dialami oleh manusia sebagai proses menuju kehidupan yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran, hidup yang sebenarnya itu bukan hayatun, tapi hayawan. Ini biar mantap kita pengetahuan tentang Al-Quran. Al-hayatu hidup, al-hayatu kehidupan. Tapi dalam Al-Quran al-hayawan, al-hayawan ini kehidupan yang sempurna. Al-hayawan ini coba surah Al-Ankabut ayat 64. Ada Pak Guru? Surah Al-Ankabut ayat 64. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau kita sebelum tahu ini, al-hayawan itu kan diartikan binatang, hayawan. Tapi Al-Quran membahasakan al-hayawan adalah kehidupan yang sempurna kelak di akhirat, yang tidak mati-mati lagi. Itu kehidupan yang sebenarnya. Ada. Coba. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan
kehidupan yang sebenarnya. Nah, kita hidup ini hanya permainan, sendaguro, nyengir-nyengir, itu dah bumi. Itu sendaguro. Apalagi musim sekarang, musim-musim menjelang pemilu ini. Sendaguro terus. Saling caci, saling anu. Musim joget. Iya, musim-musimnya. Padahal kehidupan yang sebenarnya, yang itu tadi. Winad-darul akhirat. Kehidupan akhirat, lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi hidup di dunia al-hayatu, kehidupan dunia al-hayat. Tapi al-hayawan, seperti yang diucapkan dalam surah Al-Ankabut itu tadi, al-hayawan adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupannya. Dan ini harus dilalui oleh manusia, proses ini. Tidak mau, tidak bisa kemudian mau hidup yang sebenarnya di akhirat tanpa kematian. Tidak bisa. Harus mati dulu. Jadi bagi yang taat, bagi yang dekat dengan Allah, menyenangkan mati itu. Maimun Zubair itu dihalangi oleh putra-putranya untuk ke Mekah, marah-marah dia. Karena sudah diisyaratkan mau meninggal di Mekah. Bapak, beberapa ayat ini, karena sesudah ayat ini kita pindah lagi kepada berbicara tentang haji. Saya ingin mengulas beberapa ayat ini, mulai ayat 62 sampai ayat 66 ini adalah menarik untuk kita kaji lebih mendalam. Karena di dalam ayat-ayat itu Allah selalu menutup akhir ayatnya dengan al-asmaul husna yang menunjukkan belas kasih Allah. Itu isyarat kepada kita bahwa Allah sedang mengajarkan optimisme kepada kita. Sedang mengajarkan optimisme kepada kita dan melarang kita berputus asa. Karena berputus asa itu dosa. Bukan hanya sesuatu yang biasa. Kan banyak orang berputus asa sampai bunuh diri. Dosa berputus asa sampai bunuh diri. Jadi melalui beberapa ayat sebelumnya ini sampai ayat 66 ini Allah sedang mengajarkan optimisme kepada kita. Optimisme itu bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyantun dan sebagainya. Itu semuanya sifat-sifat Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kasih sayang kepada manusia. Oleh karenanya manusianya tidak boleh berputus asa, harus punya optimisme ke masa depan. Harus punya optimisme kepada kita. Bahwa hidup ini memang berputar bagaikan roda. Sesekali roda itu ada di atas, sesekali roda itu ada di bawah. Atau kaki kanan dan kaki kiri kita. Kaki kanan itu sekali waktu ada di depan, sekali waktu ada di belakang. Ganti kaki kiri yang ada di depan dan kemudian kaki kiri ada di belakang. Selama roda itu terus berputar dan selama perjalanan itu masih kita lakukan, kita akan menemukan dari kesulitan itu menemukan kemudahan. Dari kecemasan itu akan ketemu dengan ketenangan. Dari kekalahan itu akan ketemu dengan kemenangan. Asalkan roda itu terus berputar dan kaki itu terus berjalan. Pada suatu ketika kaki yang kanan ada di depan, kemudian di ketika yang lain, yang kiri ada di depan. Itu kehidupan seperti itu. Sehingga dalam beberapa ayat ini Allah mengajarkan optimisme kepada kita dan melarang berputus asa. Karena kehidupan ini bak roda yang berputar, kadang ada di atas, ada di bawah, dan kemudian bak kaki kanan dan kaki kiri kita. Terkadang kaki kanan yang ada di depan dan terkadang kaki kiri yang ada di depan. Berbalik seperti itu. Nah, mudah-mudahan optimisme ini termasuk sifat hati. Jadi akhlak optimisme. Karena optimisme itu berarti ada keyakinan yang mantap bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Membantu, menolong, sebagainya. Saya rasa itu likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin
وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي مني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وصلي وسلم يا إلهي على النبي وآل وأصحاب بهم نلت بوياتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهدايات ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجاتي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين